Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Denai TV. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kembali opini obrolan terkini Denai TV hadir ke ruang Anda untuk edisi kali ini. Dan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, Denai TV sengaja mengundang bintang tamu untuk berbicara tentang bagaimana pendidikan di era digital saat ini dan bagaimana kira-kira bentuk pendidikan di masa-masa yang akan datang. Berbicara tentang dunia pendidikan dan dunia digital memang tidak bisa kita pisahkan. Bagaimanapun sekarang dunia sudah beralih dari pembelajaran biasa menuju ke pembelajaran digital. Nah, untuk berbicara tentang hal ini, saya sudah menghadirkan bintang tamu yang hadir di studio Denai TV hari ini. Langsung saja kita sapa Bapak Mardius MPD selaku Kepala SMP Negeri 4 Kota Payakumbuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa disapa dulu mungkin pemirsa yang di rumah Pak. Ya, para pemirsa, selamat kita bertemu pada acara opini ya. Opini, benar sekali Pak. Ya. Kami dari SMP 4 sebagai kepala sekolah, sebagai penyelenggara kelas digital. Digital. Ya. Baik, Pak Mardius, ini kan mungkin dalam pemikiran orang tua ini sesuatu hal yang baru mungkin Pak ya, dalam hal sekolah digital ini. Nah, untuk SMP 4 ini sendiri Pak, ini bisa diceritakan awal mulanya Pak, kenapa sudah mulai merintis ke arah sekolah digital ini, bisa disampaikan di awalnya bagaimana nih Pak? Baik, sebenarnya memang untuk kelas digital ini pertama saya di SMP 4 itu tahun 2018 awal, Maret gitu. Saya lihat di sana ada potensi sekolah itu bagus, fasilitasnya cukup gitu, dan potensi murid itu bagus. Iya. Kemudian mengikuti perkembangan teknologi dan IT itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan. Maka waktu itu saya berharap begitu kan, berharap hendaknya siswa itu bisa belajar secara digital. Nah, kemudian saya cerita dengan Kadis waktu itu Bapak Haji Agustion, cerita bahwa untuk SMP 4 itu kami inginnya kelas digital Pak. Beliau tanya, gimana kelas digital? Saya belum tahu waktu itu. Oh iya. Bagaimana ya? Bagaimana bentuknya? Gitu aja, ya. Iya. Kemudian waktu itu ada rekanan datang dari Jogja, menawarkan ada sebuah aplikasi yang anak itu bisa belajar secara digital. Kemudian saya tanya, aplikasi ini terbatas pada pembelajaran yang pertama. Iya. Kemudian lagi, bagaimana bisa enggak? Kalau anak itu menggunakan internet, bagaimana nanti itu kan terlalu bebas. Iya. Nah, terlalu bebas dengan situs-situs yang lain. Bisa enggak dikontrol? Akhirnya belum. Sehingga saya tidak tertarik. Betul. Karena bagaimanapun juga kita mengikuti kemajuan teknologi, tapi di balik itu kita juga awas juga dengan yang mempengaruhi anak. Dampak negatifnya Pak ya. Dampak negatif karena mereka itu masih dalam usia yang sangat muda gitu kan. Rasa ingin tahunya mungkin terlalu tinggi Pak ya. Tinggi. Kemudian tanpa saya duga waktu itu baru lebih kurang 1 bulan dipanggil oleh Pak Kadis. Kita disuruh oleh Bapak Wali Kota itu masih Bapak Reza Plepi. Ada katanya beliau itu program kelas digital. Dipelajari. Kemudian di mana Pak? Di Jakarta ada yang pihak PT Dugi yang mengelola. Iya. Nah, waktu itu waktu itu pergi kami ke sana dengan Pak Kadis, kemudian lagi di SMP ada 2 tuh, SMP 2 juga ikut waktu itu, SD 02, SD 04, ada 4 sekolah, tambah 1 dari Kominfo. Ya. Nah, pergi ke sana. Setelah di sana dikenalkan kita memang waktu itu kita kan belum tahu dengan Zoom segala macam. Betul. Orang belum pandemi masih awam Pak ya, belum pandemi. Masih awam dengan hal-hal. Dia bilang dengan kelas digital ini salah satunya katanya ketika guru berhalangan hadir, apakah dia itu sakit ataupun dia mungkin penataran, guru bisa ngajar dari jauh Pak. Masih tetap bisa melakukan Pak. Bisa ngajar. Dicontohkannya pergi dia keluar, pergi di tempat parkir. Rupanya dia zoom dengan kita nggak tahu gitu kan. Dia zoom, dilihatkan, nah ini mobilnya berapa platnya, biasa sekian. Wah hebat, itu kita waktu sangat apa gitu kan. Sehingga deal, kami tertarik sekali dengan programnya. Kemudian
Oke, waktu itu di bawah binaan Dinas Pendidikan, maka kita mempelajari bagaimana kelas digital itu sebenarnya. Yang waktu itu beberapa daerah di Indonesia sudah mengikuti itu, kelas digital itu. Nah, kemudian setelah itu terjadi tentu dinas buat MOU dengan PT Dugi, yaitu bagaimana nanti membimbing guru-guru di SMP 4, juga SMP 2 dan SD 2 bagaimana bisa mereka itu bisa menjadi guru di kelas digital. Di kelas digital. Nah, maka itu. Jadi di sini titik terang bagi kami waktu itu dilatihlah guru-guru 94. Nah, dari pelatih di Jakarta gitu kan. Dilatih bagaimana fitur-fitur yang ada pada kelas digital itu diajarkan seperti ada Google Doc-nya dan lainnya itu ada bermacam-macam quizzes yang diberikan untuk mengapakan siswa. Nah, kemudian di sini kita sudah dasar kita pertama tadi adalah bagaimana anak itu nanti kita ingin di sekolah itu pendidikan itu adalah mempersiapkan anak untuk masa depan. Untuk masa depan. Nah, untuk masa depannya. Di latar belakang sebenarnya itu. Bagaimana anak itu bisa hidup di masa depan dan kita bisa bayangkan ketika kita dulu masih SMP kayak mereka, itu cuma kenalnya mesin tik. Sudah canggih waktu itu. Mesin tik itu strategi. Jadi saya masih ingat SMP itu waktu utak-atik mesin tik saja sangat kaku gitu kan. Tahu-tahu sekarang adanya internet. Anak kita kan tidak duga sama sekali. Itu yang kita rasakan. Bagaimana nanti dengan mereka gitu. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang. Tidak mempersiapkan dari sekarang. Betul sekali. Nah, jadi itu dasar kami menginginkan sebenarnya kelas digital itu mempersiapkan anak nanti. Karena bagaimanapun juga yang namanya IT akan selalu berkembang, Pak, akan selalu berkembang. Itu sangat berkembang. Betul sekali. Nah, jadi pada anak-anak itu disampaikan, pada orang tua untuk memotivasi orang tua juga kami sampaikan bahwa ke depan itu nanti IT itu akan menguasai kita kalau kita tidak ikuti dia. Mengikuti dari sekarang. Nah, dari sekarang. Betul. Ya contoh saja beberapa job yang sudah diganti IT seperti di teller di bank kan sudah menggunakan mesin, Pak ya. Mesin. Tidak lagi kita berinteraktif langsung dengan beli Pepsi kita saja di bandara sudah tinggal masuk uang kan. Tidak lagi melibatkan tenaga manusia. Jadi begitulah. Untuk perkembangan kedepannya seperti itu, Pak ya. Nah, untuk itu kita mempersiapkan anak-anak itu bagaimana memberikan nanti melek teknologi dan dengan internet itu mereka tidak hanya tahu internet hanya untuk game, hanya chatting. Hanya untuk media sosial saja. Untuk media sosial bukan itu. Bukan itu saja. Tapi mereka bisa belajar dan mereka bisa untuk berkarya di sana. Nah, itu yang kita harapkan yang diharapkan ke depannya, Pak ya. Latar belakang kami di SMP 4 bersama guru-guru mencetuskan bagaimana dasar kenapa kita harus mengikuti kelas digital. Nah, Pak, mungkin dalam orang yang di rumah mungkin berpikir ini, Pak. Kira-kira kelas digital itu sama nggak bentuknya dengan kelas biasa ini, Pak? Apa yang membedakan kira-kira nih, Pak? Apakah ada memang ala-alatnya di situ tidak ada papan tulis ya, atau tidak ada lembar praga, atau anak-anak itu tidak bawa buku, atau bagaimana ini, Pak? Mungkin orang tua juga berpikir apa ini kelas digital? Berarti anak saya besok tidak bawa buku, tidak beli buku lagi. Nah, bagaimana, Pak? Dan yang seperti yang Bapak Afri tanyakan tadi itu tugas kami pertama. Kami sosialisasikan itu program itu ke sekolah-sekolah SD. Sosialisasi di SD. Kemudian setelah itu nanti kami jaring peminat. Kemudian orang tua sebelum anaknya ikut juga divisualisasi dulu ke orang tuanya gitu. Jadi kami sampaikan kepada mereka untuk di kelas digital sebenarnya kalau masalah materi, kontennya itu pembelajaran, itu sama dengan yang lain. Kita tidak punya kurikulum berbeda. Kurikulumnya tidak berbeda. Itu lain pula cerita nanti kalau kita buat kurikulum baru. Kita tetap mengembangkan kurikulum nasional. Nah, seperti bagaimana kelas reguler menurut itu. Cuma saja cara pembelajaran mereka itu berbeda. Kalau di kelas digital, proses PBM sedikit berbedanya. Persamaannya guru juga sama menerangkan pelajaran kepada siswa seperti bagaimana guru di kelas reguler diterangkannya, kemudian interaksi siswa dengan guru. Cuma saja ketika siswa bekerja, apakah mengerjakan latihan ataupun mengerjakan tugas-tugasnya, mereka itu online. Guru akan klik cuma ini tugas kerjakan. Dia tidak akan berikan tugas itu di papan kayak gini, enggak lagi. Tidak seperti itu lagi, Pak ya. Dia akan yang anak-anak yang tadi kerjakan. Itu apa? Kemudian lagi
bagi kita tingkatkan cara belajar mereka, karena untuk anak kelas digital itu sebenarnya mereka tuh non books. Tidak ada buku. Tidak punya buku. Tidak perlu, artinya tidak memerlukan buku. Tidak memerlukan buku lagi. Karena mereka semua tugas, semua pekerjaan itu dikerjakan secara diketik online, langsung, gitu. Diketik langsung di sana. Kemudian masalah materi. Masalah materinya itu diambil, di browsing di sana. Browsing. Ya, buku e-book itu kan banyak di sana. Iya. Kita berikan saja sana fitur-fiturnya apa, di mana mereka harus sumber-sumbernya harus cari. Iya. Mereka akan cari gitu. Jadi mereka sebenarnya ke sekolah cuma butuh satu laptop atau Chromebook saja. Chromebook gitu. saja. Di sana lah mereka nanti mengerjakan tugas dan yang lainnya itu. Iya, iya. Kemudian lagi kalau materi itu dipandang oleh guru anak itu bisa mandiri, maka guru cuma berikan topik. Anak sekarang kita belajar tentang umpamanya perekonomian internasional. Iya. Atau ini silakan dicari, diberikan tugas. Tolong jelaskan nih, kenapa nanti tugas. Iya. Mereka akan cari di browsing. Mereka buat PowerPoint ataupun untuk presentasi. Nanti selesai mereka akan presentasi di depan kelas. Di depan kelas. Depan kelas mereka gitu. Di sana kadang-kadang karena mereka bebas mencari materi. Kadang materi itu bagi guru baru gitu. Hal yang baru juga, Pak. Sumber itu baru gitu kan. Karena guru mungkin dari materi yang lain. Sumber lain ada yang mengatakan gitu dia gitu. Jadi mereka itu memang kita latih bagaimana mereka tuh jeli mencari informasi, Pak ya. Oke. Baik, Pak Mardius, menarik sekali perbincangan kita hari ini, pemirsa, tentang bagaimana pola pendidikan di era digital yang dilakukan di SMP Negeri 4 Payakumbuh ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Opini Denai TV. Kita akan balik lagi setelah kita break menyaksikan yang satu ini. Baik pemirsa Denai TV, balik lagi bersama kita di sini, masih di Opini, obrolan terkini Denai TV, masih berbicara tentang pendidikan masa depan, pendidikan di era digital. Oke Pak, mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Mardius tentang bagaimana sih sebenarnya bentuk pembelajaran sendiri di kelas ya, khusus untuk kelas digital ini Pak. Baik, tadi sudah sebagian sudah kami sampaikan bahwa secara umum sistem pembelajaran itu sama dengan kelas reguler. Pada prinsipnya, artinya guru di sana, siswa bukan belajar secara mandiri saja, tapi didampingi oleh guru. Cuma saja ada kalanya siswa menemukan dulu. Nanti guru baru mengulas gitu kan. Seperti apa mereka presentasi tadi itu. Kalau ada materi yang dianggap oleh guru, mereka itu bisa untuk belajar sendiri tanpa tanpa diterangkan lebih dulu. Kemudian mereka nanti diminta untuk presentasi. Kemudian guru baru nanti di akhir pembelajaran itu, di akhir keterangan siswa, menambah ataupun kalau ada yang kurang tepat untuk membetulkan. Kemudian yang jadi di sini istimewanya kami lihat, dan juga laporan dari guru-guru, pengakuan guru sendiri, ketika guru cuma minta anak itu presentasikan hanya dengan PowerPoint, kadang-kadang anak itu kreasinya banyak. Hasilnya udah beda-beda ya. Ada yang menampilkan video. Nanti begitu dia lihatnya. Jadi anak-anak itu kalau masalah IT itu sangat-sangat bagus sekali dia gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian lagi untuk ujian, ujian kita akan tetap juga menggunakan dengan langsung. Secara di online gitu ujian mereka. Kemudian lagi di samping itu untuk orang tua, kalau pada orang tua kita sudah sampaikan dengan memasukkan akunnya atau akun bersama dengan anak, mereka tuh tahu apakah anaknya itu yang pertama lu kehadiran. Bisa dicek sama orang tua. Dicek orang tua kehadiran mereka, anaknya ada itu tidak. Karena nanti di samping absen manual yang harus diserahkan ke piket bagi kelas, setiap guru dia punya absen yang online. Setiap masuk dia akan cek asmana dulu. Jadi nanti orang tua bisa lihat anaknya matematik masuk enggak. Kemudian anak di IPS nanti cabut dia. Bisa ketahuan nanti, bisa ketahuan. Kemudian nilai anaknya dia bisa tahu. Orang tua juga bisa pantau dari rumah. Berapa UH-nya gitu. Atau penilaian hariannya berapa gitu kan.
mereka bisa tahu tentang itu gitu. Jadi kami sampaikan pada orang tua, ya silakan, karena di sini bapak dan ibu bisa ngontrol anaknya, apakah anaknya itu sudah sampai di sekolah atau belum, itu yang pertama, dengan lihat apanya. Kemudian lagi, apakah anaknya itu ada tadi di satu pelajaran yang tidak masuk, istilah keren anak-anak kan cabut gitu kan, itu bisa ketahuan juga Pak ya? Bisa diketahui. Kemudian itu tadi, kadang-kadang anak apabila ada ujian harian, kalau ujiannya itu rendah, karena dia diam saja kan. Tapi kalau bagus dia sebelah orang tua. Baru ngomong sama orang tuanya. Orang tua kan tahu, dilihatnya dari program sekolah, kita kan kita sampai kepada mereka itu tentang program semester itu gitu kan, kapan dia ujian harian, kapan dia ujian semester itu ada. Itu sudah ada. Nah, dia dipantau. Dilihat sana, dia lihat ini penilaian harian 1 atau semester 1-nya berapa. Sudah. Anaknya tidak bisa. Jadi orang tua bisa mengontrol gitu. Anak juga tidak bisa berbohong kepada orang tua. Tidak bisa berbohong orang tua gitu. Betul sekali. Nah Pak, ini kan tergantung di kelas digital ini tadi anak-anak semuanya tidak memakai buku. Berarti anak-anak ini tidak punya catatan, Pak. Catatannya di sana. Ada. Tetap ada. Artinya catatan itu mereka kan bisa buat di Google Doc mereka. Iya. Jadi bentuknya seperti itu juga. Berarti mereka juga tetap memiliki catatan. Iya. Namun kadang ada juga yang kita apakan, kadang-kadang kan masalah sinyal, itu diantisipasi juga. Kami wajibkan juga anak itu bawa buku gado-gado lagi gitu. Yang bisa sekalian catatan bisa masuk di sana. Gitu, apabila terjadi suatu keadaan darurat. Atau barangkali anak ketika gunderangkan dia cetak cepat. Itu ada. Cuma yang kita seperti kelas reguler, mereka harus catatannya harus apa? Sini itu tidak ada. Tidak ada. Mereka cuma kalau mau mencatat ada filenya di Google Doc, dia akan buat itu gitu. Oke. Pak, dengan sistem digital ini Pak, apakah tidak mengkhawatirkan nanti siswa ini terlalu gampang untuk mencari bahan, tinggal copy paste gitu Pak, tanpa mereka harus mungkin mencatat atau membaca. Bagaimana kira-kira Pak? Kan bisa aja Pak dari hasil yang mereka cari materinya, mereka tinggal copy paste mungkin ke dalam Word misalnya Pak. Ya itu bisa terjadi karena bagaimanapun juga mereka itu memang ketika ada suatu materi ataupun sumber mereka bisa ambil itu sebagai jawaban atau materi, ya mereka langsung paste saja itu. Dan demikian. Tapi setidaknya mereka membaca. Setidaknya mereka mengetahui dan membaca. Mengetahui bacanya. Cuma menulis saja tidak. Memang salah satu kelemahannya menulis memang mereka kurang. Gitu. Tapi membaca mungkin lebih. Contoh saja anak saya yang sudah SMA sekarang, dia maksudnya kakak pribadi, itu masuk SMP kelas pertama masuk, tulisannya begini, tamat tidak berubah. Karena memang harian mereka tidak bersentuh lagi dengan alat tulis mungkin Pak ya. Tapi lebih cakap mungkin dengan mengetik. Itu cepat deh itu. Cepat. Mencari-cari apa itu cepat dia gitu. Ya? Memang itu dia. Nah itu yang mungkin dalam seperti yang Bapak sampaikan tadi, dalam 10 dalam 15 tahun ke depan itu mungkin lebih dibutuhkan mungkin dalam dunia kerja mungkin Pak ya. Itu. Karena pengalaman kita, ya catatan itu penting, memang benar. Bagaimana mereka itu bisa menguasai, tapi setidaknya itu kalau kita menuntut bagaimana tulisan itu memang tidak zamannya lagi. Contoh saja dulu kalau kita di sekolah diminta tulisan halus kasar. Sekarang kan tidak peduli itu. Tidak peduli itu lagi. Tidak melihat kaidah itu lagi. Tidak melihat kaidah itu karena yang penting konteksnya apa gitu kan. Itu apanya sekarang. Jadi untuk masalah itu memang itu tidak bisa kita pungkiri, memang terjadi demikian karena mereka biasanya mengcopy. Jadi skill untuk menulis memang agak sedikit berkurang, agak terabaikan sampai ke dalam masalah itu. Kemudian lagi tambahan bagi mereka yang di kelas digital, mereka punya ekstrakurikuler digital juga. Kita belajarkan aplikasi-aplikasi yang saat itu sangat dibutuhkan, seperti sekarang ini. Kalau dulu mereka kita ajarkan seperti PowerPoint dulu, tuh sebagai dasar gitu kan. Dasarnya Pak ya. Sekarang kan orang masuk ke Canva. Kita berikan bagaimana dia ke Canva. Kemudian lagi nanti kami setelah Canva itu anak itu dengan Corel gitu. Karena kan ada lomba-lomba yang poster gitu kan. Corel. Itu. Jadi hal-hal yang demikian itu mereka dapati melalui ekstrakurikuler. Yang suatu kelebihan bagi dari banding semaker mereka sebagai kelas digital dibanding kelas reguler gitu. Itulah apanya bagi mereka plusnya gitu.
Nah Pak, kesulitan sendiri Pak yang pernah dialami di SMP 4 ini Pak, Iya. untuk memulai kelas digital ini Pak. Ya. Apa kesulitannya yang paling berat ini kira-kira Pak? Kalau masalah jaringan mungkin tidak masalah mungkin Pak, karena kita berada sudah di Kota Payakumbuh mungkin Pak. Iya, Apa nih Pak yang jadi sebenarnya kesulitan itu kedua-duanya ada Pak. ada Pak ya? Ada. Saya kira tidak ada lagi. Gini, kalau dulu begini, untuk pertama kali kami apakan itu, memang sekolah sendiri belum punya Chromebook, belum punya apa. Dan kita mengharapkan orang tua dengan Chromebook, bukan laptop. Karena Chromebook itu sudah di setnya, sudah di set, artinya situs-situs yang membahayakan itu sudah tidak bisa diakses sama anak-anak. Gitu. Kalau Chromebook yang dikeluarkan PT Dugi itu seperti itu dia gitu. Ya. Nah, tapi yang lain bebas, bukan tempat internet tidak. Ya. Cuman PT Dugi cuma membatasi untuk situs-situs yang tidak wajar bagi anak-anak. Game pun di sana terbatas. Jadi anak tidak larut dengan itu gitu. Iya. Nah, kemudian waktu pertama yang jadi masalah adalah ya karena memang di kelas digital itu kita sekalipun kemarin kan setiap tahun sudah berapa tahun kan penerimaan baru PPDB-nya online. Oh iya. Nah, untuk digital kami minta dispensasi ada kepada Dinas Pendidikan untuk online-nya itu secara lokal gitu. Kami online pertama, kemudian yang kalau sekarang kan satu pintu oleh dinas. Iya. Khusus kelas digital kami itu meminta prosedur izin dari dinas untuk tidak melaporkan ke dinas secara online-nya, tapi sekolah yang buat servernya di sekolah gitu kan. Karena nanti setelah itu akan ada tes wawancara orang tua siswa gitu kan. Iya. Tes wawancara. Nah, kemudian lagi yang intinya bagaimana sejauh mana orang tua itu mendukung anaknya untuk di kelas digital gitu. Kan sebab nanti ya memang tidak salah satu kewajiban orang tua itu adalah bagaimana anak itu bisa dilengkapi dengan Chromebook dan laptop. Dan itu kami rasa ya memang kalau dibelinya memang cukup mahal gitu dibanding buku. Tapi kalau dipikir-pikir 3 tahun mereka tidak beli buku. Sebenarnya sudah berapa juga dana itu gitu kan? Yang dana tersimpan gitu Pak dana ya? tersimpan sebenarnya gitu. Untuk pertama dulu memang sekolah tidak punya. Kami tanya kalau memang mau masuk ke sekolah waktu itu cuma memberikan jalan. Bagaimana mereka itu bisa nyicil, dan sekolah tidak boleh menjual di sana. Nanti bisa berpungli lagi gitu kan. Pak ya. Jadi silakan siswa beli keluar. Belinya di Jebros waktu itu. Jebros kena link di PTUG ke Jebros. Jebros tidak mau dia di ngutang besar gitu kan. Iya. Maka waktu itu kami usahakan ke FIF. Untuk sebagai bisa kredit, sepeda motor bisa dikreditkan Pak ya untuk alat elektronik. Sebagai yang berminat kami hadirkan ke FIF di sana. Biarlah mereka yang nego gitu kan. Itu yang pertama. Setelah itu sekolah dapat bantuan Chromebook, sekarang sudah 64 Chromebook gitu kan. Jadi kita mengharapkan mereka tahun-tahun berikutnya begitu juga. Kita harapkan orang tua itu bisa melengkapi. Tapi sementara mereka melengkapi di sekolah bisa dipinjam. Bisa dipinjam dulu. Bisa dipinjam dulu Pak ya. Itu dari segi orang tua. Kemudian kesulitannya di jaringan memang iya. Jaringan termasuk Pak ya? Jaringan termasuk. Pertama kami dulu ambil 50 mega per byte untuk internet. Kemudian jadi 100, nggak masalah. Kemudian setelah kelas kita banyak, itu yang jadi masalah. Waktu itu kami laporkan ke dinas bagaimana? Dinas memberikan jalan, coba konsultasi dengan Kominfo. Alhamdulillah Bapak dari Kominfo membantu datang, dilihatnya. Rupanya akses point yang kita miliki tidak cocok. Artinya kapasitasnya kecil gitu. Akses point kita. Maka kemarin ini kita sudah ganti akses pointnya dengan yang Mega Pro yang cukup besar, yang bisa tertampung 150 laptop. Kami berikan tuh satu kelas, satu itu kan cukup apa? Jadi alhamdulillah tidak. Jadi yang kendala cuma lagi kita ya memang beban biaya internet cukup tinggi. Yang harus dibayar oleh pihak sekolah berarti itu Pak ya? Itu yang kita harapkan ke Dinas Pendidikan, tentu di sana di atasnya Pemkot Payakumbuh kan. Iya betul sekali Pak. Bisa memberikan sekolah yang sudah harapan sekolah seperti itu. Karena memang cukup berat untuk membayar internet yang tagihannya melebihi 2 juta per bulan gitu kan. 2 juta per bulan Pak ya. Untuk baru berapa lokal Pak?
Sekarang sudah 5 lokal, Pak ya? 5 lokal gitu. Tagihannya sekitar 2 juta rupiah. Baik, Pak Mardius, kita akan coba break dulu beberapa saat sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang pendidikan di era digital saat ini. Baik, pemirsa Denai TV, jangan kemana-mana, tetap di Opini Denai TV. Kita akan kembali lagi setelah kita break untuk menyaksikan yang satu ini. Baik pemirsa Denai TV, masih di Opini, obrolan terkini Denai TV, masih dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Kita mengangkat tema tentang pendidikan masa depan, pendidikan di era digital bersama Bapak Mardius, Kepala SMP Negeri 4 Payakumbuh. Pak, setelah pelaksanaan kelas digital, tadi ada kelas digital, kemudian ada kelas reguler. Nah, kira-kira Pak, ada pembedaan nggak Pak dari murid sendiri merasa apa? Ini di kelas reguler, ini di kelasnya digital, berbeda pergaulannya atau bagaimana kira-kira di sekolah dengan pelaksanaan ini kira-kira Pak? Karena ini kan belum menyeluruh lebih kurang nih Pak. Iya. Terima kasih. Perbedaan itu ya memang itu salah satu tugas sekolah. Bagaimana tidak terjadi satu perbedaan. Dan alhamdulillah itu memang bagi mereka kalau kami lihat baik itu secara kasus, belum ada satupun kasus yang menunjukkan anak kita gini-gini, kata orang anak reguler belum ada gitu kan. Yeah. Namun demikian kita juga selalu mengantisipasi itu. Artinya di sana itu kita memberikan peluang kepada mereka untuk berkembang. Anak reguler punya banyak peluang juga. Ketika dia mampu untuk satu skill, contoh saja olahraga, atau mungkin dia di seni, atau mungkin dia di akademik, itu bisa nanti bisa jadi apa mereka jadi mereka bisa bangga juga karena kami juga punya kelas di samping kelas digital ada namanya kelas olimpiade, atau yang akademik ke sana dia gitu. Iya. Jadi yang kelas digital belum mutlak mereka itu akademiknya bagus. Betul. Karena mereka cuma skillnya di IT. Skillnya di IT. Kemauan mereka di sana gitu. Jadi tidak ada, apalagi di SMP 4 adalah sekolah inklusi. Sekolah termasuk sekolah inklusi kan di sana juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi itu yang harus kita sampaikan kepada mereka yang reguler agar jangan terjadi suatu perbedaan-perbedaan dalam pergaulan. Dalam pergaulan mereka sehari-hari. Ya sehari-hari. Okay. Jadi itu bisa dihindari gitu. Dan memang kita belum temukan kasus seperti itu, Pak ya. Belum lagi gitu. Okay. Nah, untuk masuk anak-anak bisa masuk di kelas digital ini Pak, syarat-syarat apa nih yang harus dipenuhi oleh siswa ini Pak agar mereka bisa gabung di kelas digital ini mungkin Pak? Iya. Untuk digabung di sana memang yang untuk kelas digital itu mulai dari awal seperti di PPDB itu kami sudah sudah seleksi. Jadi ada seleksinya di sana yang pertama mereka itu kita tes cara penggunaan internet mereka. Internet mereka. Begitu juga nanti dengan TIK-nya bagaimana, komputernya bagaimana gitu kan. Yeah. Kami berikan tes membuat bermacam laporan gitu kan. Kemudian lagi ada nanti wawancara orang tua. Melibatkan orang tua juga berarti Pak ya? Iya. Yang sangat menentukan sebenarnya adalah wawancara orang tua itu. Kenapa Pak? Ya karena di sana kita menggali sejauh mana mereka itu punya suatu perhatian, punya dukungan kepada anaknya untuk di kelas digital. Di kelas digital. Ya. Nah itu sangat perlu. Ya karena memang nanti kita minta mereka itu bisa membelikan anaknya sebuah laptop atau Chromebook. Tapi tidak itu saja. Ketika dia kemauannya ada, artinya dia begitu kuat dukungnya pada anaknya, sekalipun dia ekonominya lemah, kita bisa pinjam mereka ada. Tapi bagaimana mereka itu bisa mengerti ini suatu program yang harus apakah ada anaknya. Kadang-kadang kan anaknya orang tua itu tidak bisa memahami. Kadang kita tanya, terserah anak sajalah Pak. Kalau itu jawaban orang tua, kami coba garis bawah itu. Nanti akan didapat. Kadang-kadang orang tua itu memang dia berminat, dia sampaikan rasa ekonomi dia tidak sanggup. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah kita bisa. Kita kan punya di sekolah itu bisa dipinjamkan. Malah ada anak yang sudah sampai 3 tahun masih minjam sekarang. Aku itu memang
kemauannya ada, dukungan orang tua ada, cuma secara ekonomi dia tidak belum mencukupi untuk itu. Ya kita pahami saja, tidak masalah gitu. Jadi sekolah akan tetap memberikan minjamkan fasilitas selama mereka berada di kelas digital gitu, Pak ya. Itu ya. Jadi tidak masalah. Sebenarnya yang perlu dipersiapkan itu untuk masuk kelas digital ini dari orang tua sendiri apa ini, Pak? Memang Chromebook itu, Pak ya? Yang kalau secara alat itu Chromebook ataupun laptop. Itu harus. Itu yang tidak bisa mereka pakai Android aja, Pak? Ya kalau sebenarnya mereka bisa pakai Android saja, tapi kalau untuk Android itu kita kan menghilangkan bagaimana bagi kelas reguler, mungkin kecemburuan nanti. Betul. Nah, kalau itu yang digunakan karena dia akan lebih kegunaannya itu lebih banyak dia gunakan yang lain. Tidak hanya untuk belajar saja. Bukan hanya untuk belajar saja nanti akhirnya gitu. Makanya harus pakai laptop. Maka harus pakai laptop. Yang hanya memang arahnya untuk belajar gitu. Arahnya untuk belajar. Nah, itu jadi itu harus kemudian pemahaman orang tua bahwa kebutuhan anaknya itu terhadap IT itu sangat-sangat kita lihat juga di sana kita. Oke. Nah, sekarang Pak sudah dari sejak dirintis 2018 sampai dengan 2023. 23. Ya. Ini di SMP 4 ini udah sampai berapa kelas ini Pak yang sudah memakai sistem digital ini Pak? Sekarang sudah baru 5 kelas. 5 kelas yang sistem digital, 2 kelas di kelas 7, 2 kelas 8, 1 kelas nanti di kelas 9. Iya. Kemudian untuk tahun depan ini yang 2023-2024 itu ada kemungkinan mencapai 6 kelas. 6 kelas. Karena untuk zona kami belum lagi menerima anak untuk digital. Karena dia masuknya lewat online dinas gitu kan. Biasanya begitu. Setelah diadakan pertemuan orang tua siswa pertama, kemudian kita sosialisasikan program sekolah diantaranya kelas digital. Kita banyak orang tua yang ingin masuk. Maka kita berikan kesempatan. Nah, jadi kita persiapkan juga 1 kelas lagi untuk kelas digital. Kalau nanti andai ada permintaan yang bisa mencukupi 1 kelas gitu. 1 kelas. Karena memang untuk kelas digital itu cukup persiapan juga. Yang pertama di kelas itu akses point harus ada gitu kan. Nah, kemudian lagi yang paling penting juga sana kita persiapkan locker. Tempat anak menyimpan alat-alatnya. Jadi kan tidak mungkin nanti ketika dia olahraga, ketika dia keluar main, tak tahu laptopnya di meja. Ini kan itu akan menimbulkan kerugian yang lebih besar Pak ya. Setidaknya nanti mereka bermain tersentuh meja, tumpah, jatuh. Itu kan jadi apa juga? Kerugian. Jadi kalau akan ke kelas kita persiapan sekolah itu harus ada di sana akses point 1, kemudian ada locker. Ada lockernya untuk safety alat-alat yang dipakai untuk anak-anak gitu. Proses belajar mengajar. Pak, ini kan kelas digitalnya udah semakin banyak ini, udah 6 lokal gitu. Nah, untuk penunjang SDM-nya sendiri bagaimana itu nih Pak untuk guru-gurunya sendiri Pak? Untuk guru-guru pertama dulu kita siapkan guru itu 1 per mapel. Kemudian setelah itu guru itu nanti akan ketika kita bentuk lagi apabila ada guru baru itu selalu kita berikan satu pendampingan dari guru yang ada untuk bagi mereka yang baru mengajar di kelas digital. Tapi umumnya karena kita sudah 4 tahun lebih, itu rata-rata semua guru sudah ngajar di sana. Sudah ngajar di kelas digital. Mereka sudah tahu trik-trik bagaimana pengajaran di kelas digital gitu. Nah, untuk meningkatkan kemampuan SDM guru-guru ini sendiri Pak. Nih apa yang dilakukan oleh pihak sekolah mungkin Pak? Ini kan seperti Pak bilang tadi kalau IT ini kan perkembangannya sungguh pesat Pak ya. Begitu juga mungkin dengan mengimbangi kemampuan siswa yang seperti Bapak bilang tadi. Itu kita ada yang pertama ada dua program kita selalu sampaikan ke kawan-kawan untuk dapat membekali diri sendiri dulu. Karena sekarang kan terbuka itu, ada webinar yang apa. Kemudian apalagi sekarang kita sangat dibantu dengan adanya platform mengajar dari Mas Menteri gitu kan. Dengan adanya Kurikulum Merdeka. Itu cukup, Merdeka. Cukup sana bisa dukan guru. Namun secara umum, kita sekolah juga melakukan jaringan kerjasama dengan pihak luar yang tujuannya meningkatkan SDM guru tentang itu. Seperti kemarin itu kerjasama kita dengan AAI Padang. Nah, itu sebuah universitas. Dia kan punya pengabdian masyarakat. Kemudian kita dekati dosen yang apa sana, bisa nggak untuk sekolah kita? Sekolah kita untuk apa ya? Itu sudah bukan kerjasama. Sudah masuk. Kemudian diajarkan beberapa aplikasi seperti Corel dan lainnya. Sudah diajarkan gitu. Kemudian lagi
untuk kegiatan ekstra, kalau nanti ada, contohnya kemarin untuk memang Canva kan hal yang baru juga. Iya. Saya tanya pada rekan guru, belum ada yang berani untuk memberikan Materi pada anak materi kepada ini. anak. Dia cuma bisa sendiri. Maka waktu itu kami cari siapa narasumber Orang yang bisa untuk memberikan narasumber tentang Canva ini. Iya, mengajar anak sekalian ngajar guru gitu. Sekalian Pak ya? Ya, sekalian ngajar Ada guru. muridnya, ada gurunya sekalian. Ada gurunya sekalian gitu. Jadi mereka saling belajar di sana gitu. Untuk meningkatkan. Jadi kita memang kita berusaha baik itu secara umum, secara sekolah, begitu juga kepada mewajibkan mereka. Untuk PMM itu, platform mengajar itu kan? Belajar Merdeka? Ya, itu selalu kita evaluasi. Nah, ini Ibu sudah sampai di mana? Kita catat ini berapa aplikasi sudah dia bisa. Yang sudah dia kuasai. Dia kuasai gitu. Dia kuasai. Kita catat itu, kita evaluasi. Nah, itulah yang harus dievaluasi oleh pihak sekolah. Iya. Oke. Pak, ini sudah menjalani tahun yang sejak 2018 sampai dengan 2023, Pak. Iya. Perjalanan yang cukup panjang dan hasilnya sudah mulai bisa dirasakan sama siswa ya. Kalau dulu cuma 1 kelas, sekarang sudah 5. Sudah 5 kelas. Nah, apa nih Pak yang sudah diraih oleh SMP 4 sendiri Pak terkait dengan terobosan yang sudah dilakukan ini melalui kelas digital ini Pak? Iya. Alhamdulillah pada suatu hal yang kami tidak menduga sama sekali. Itu kami diberikan penghargaan, Sekolah SMP 4 diberikan penghargaan oleh Pemko Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan sebagai sekolah penyelenggara kelas digital untuk Kota Payakumbuh dan mendukung program Smart City Kota Payakumbuh. Oh iya, Kota Pintar Pak ya? Kota Pintar. Tapi cuma waktu itu maaf sekali, rencana mau bawa itu tadi tuh lupa. Piagamnya ya? Okay. Yang diberikan waktu upacara kemarin. Pas upacara Hari Pendidikan kemarin, nasional. Karena ya alhamdulillah kita selama ini juga menjadi rujukan bagi sekolah di Payakumbuh, diamanatkan itu oleh dinas, tolong berbagi dengan kawan-kawan sekolah. Alhamdulillah sudah. Kemudian ada juga kita juga membimbing sekolah Anda dari Kota Solo. Untuk yang kelas juga, digital ini, Pak? Iya, ada kelas digital yang MOU dengan Dinas Pendidikan tentang berbagi informasi. Kan, jadi itu kemarin kita dapat piagam itu. Dari Dinas Pendidikan melalui pemerintah Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan Pak ya. Jadi tentu terima kasih atas dukungan dari Pemko Payakumbuh, kemudian begitu juga Dinas Pendidikan terhadap bagaimana kita khususnya di SMP 4 kemajuan IT itu berusaha kita wujudkan untuk memberikan layanan terbaik pada anak. Oke. Mungkin Pak terakhir Pak, target yang ingin diraih mungkin dari kelas digital di SMP 4 ini untuk tahun-tahun ke depannya Pak? Iya, sebenarnya target kita adalah sekolah digital. Sekolah, bukan kelas lagi gitu. Jadi kita beransur-ansur menuju ke sekolah digital itu. Begitu juga nanti di samping itu kita iringi juga dengan layanan digital. Seperti kita rencana juga akan buat TV informasi. TV informasi yang kita letakkan, yang bisa diakses oleh setiap tamu yang datang. Apapun yang ada di sekolah, mulai profilnya, kegiatan-kegiatannya. Itu bisa diakses. Karena itu saya teringat itu ketika dulu 2020 saya mengikuti Kepala Sekolah Inovatif Lomba se-Indonesia secara nasional. Alhamdulillah waktu itu saya dapat finalnya. Salah satu pertanyaan yang terjebak itu ketika Bapak memberikan layanan digital, apakah sekolah Bapak punya TV informasi? TV informasi. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di 2023 ini bisa. Lucunya saya jawab, ada Pak. Dan mana buktinya? Saya bilang tuh running text selamat datang. Running text selamat datang di SMP 4. Itu bukan Pak. Salah mempersepsikan. Ya kita tahu kan, tapi karena kita nggak ada jawaban apa-apa, pada nol saja kan. Betul. Baik, mudah-mudahan Pak kedepannya mungkin bisa berubah ya dari kelas digital menjadi sekolah digital Pak. Amin. Closing statementnya Pak untuk himbauan mungkin untuk pemerintah Pak terkait dunia pendidikan di Kota Payakumbuh Pak dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini kita berharap ya, kita mengharapkan pihak sekolah selalu berharap
itu perhatian yang kuat dari Pemko Payakumbuh dan Dinas Pendidikan yang sudah terjelma ini dapat ditingkatkan lagi, apalagi sekarang kita mengarah kepada yang lebih berat lagi yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah secara mandiri, itu pelaksanaan kelas digital ini. Karena butuh jaringan, butuh yang lain yang butuh bimbingan dan bantuan dari pihak Pemko dan Dinas Pendidikan. Ya, baik, terima kasih Pak Mardius selaku Kepala SMP Negeri 4 Payakumbuh yang sudah hadir di studio DNI TV hari ini dalam acara opini obrolan terkini tentang pendidikan masa depan, pendidikan di era digital. Terima kasih Pak waktunya Pak. Iya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di depan pemirsa pagi hari ini bisa diambil hal-hal positifnya dan ini bisa menjadi pemotivasi juga buat rekan-rekan pendidikan yang lain untuk mengikuti jejak dari SMP 4 untuk bisa menjadi kelas digital ke depannya. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Baik, pemirsa DNI TV, demikianlah acara opini kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini bisa kita ambil hal-hal positifnya dan menjadi pemotivasi kita untuk menjadikan pendidikan Indonesia, pendidikan di Kota Payakumbuh menjadi pendidikan yang lebih berkarakter lagi. Kita akan jumpa lagi minggu depan dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.